karena dia posisi tangan di belakang gini, di belakang kayak gendong sesuatu gitu kan. Now you see me. Hey guys, so welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini bakal ngebahas melanjutkan part yang kemarin lagi. Tapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke yang lain. Apa sih? Gak tahu kata-kata. Ya, langsung aja. Apaan? Apa? Lanjut yang kemarin. Papa punya teman ceritanya, punya teman, dia di kosannya itu sering digangguin dan sering beberapa kali kesurupan juga. Terus akhirnya karena si teman papa itu ngerasa kasihan, ngomonglah ke papa, cerita ke papa, posisinya begini. Terus bisa nggak minta tolong dibersihin? Terus papa cuman bilang, saya akan coba untuk bersihin, saya cuman minta tolong dikondisiin karena ini bukan wilayah saya nih. Maksudnya kan papa datang ke wilayah orang, ke rumah orang, ibaratnya kalau di sini RT ini misalnya RT 3, nah di sananya kan beda RT, atau misalnya wilayah lain lagi. Di sini kelurahannya mana, papa ke tempat orangnya sana kan beda lagi. Nah kan pasti di sana pasti orangnya juga beda lagi, masyarakatnya. Kau udah bilang dulu sama ketua RT-nya, kalau perlu sama RW-nya, cuman kalau misalnya ini RT udah cukup lah, RT udah cukup. Terus akhirnya ya udah bilang kok, oke kalau udah bilang kita ke sana. Datanglah bapak ke sana. Begitu datang ke sana sama rombongan, sama teman-teman, kebetulan bapak juga bawa teman-teman yang bisa juga, yang bisa ngusir-ngusirin juga, yang bisa bersihin rumah juga. Berapa orang, sekitar 5 atau 7 orang lah situ. Datanglah ke sana. Terus udah gitu, begitu nyampe, pas papa mau nyampe ke pagernya, masuk ke pagar, itu auranya udah beda. Aura udah beda. Soalnya ini rumah ada yang aneh nih. Terus udah berapa lama sih ngekos di sini? Dari awal mas, dari awal pertama kali masuk kuliah udah ngekos di sini. Terus kenapa nggak pindah? Udah pengen pindah, cuman kayak ada yang kayak dicegatin biar nggak bisa pindah. Jadi akhirnya ya di situ terus. Terus nggak tahu entah buat apa nih. Pokoknya apa mikirnya ya asal jangan sampai buat tumbal aja lah. Kalau misalnya sampai ada apa-apa, terus akhirnya jatuh ke anak kos. Terus udah akhirnya ke tempat kamarnya teman itulah, cewek nih, kamar kosan cewek. Jadi bersihin, tapi sebelumnya juga bapak tetap ngomong dulu, nanya dulu bener nggak nih udah izin sama RT-nya, karena ini pasti akan gaduh nih. Awalnya nggak ada apa-apa gitu kan, kita kerjain secara diam-diam, pokoknya silent ya silent, udah silent semuanya, udah kita bersihin kamarnya, udah kita bersihin, udah kita bentengin. Terus kemudian ada lagi nggak taunya temennya satu lagi, mas minta tolong dong mas. Minta tolong kenapa? Di kamar saya ada begini. Waduh, yaudah. Akhirnya pas ini apa ke kamarnya dia, Pak lihat, oh iya ada satu, jadi kayak ibu sama anaknya, ada 2 waktu itu. Pas begitu ini, terus gua suruh bersihin sama temen, karena nggak, pas lihat nggak terlalu kuat deh, kamu aja yang bersihin. Udah bersihin lah sama teman, bersihin sama temen.
udah selesai. Papa lihat oke, clear, tolong dibentengin udah. Nah terus nggak lama dari situ anak kosnya ternyata pada di kamar semua, bukan pada keluar semua. Ada beberapa yang di kamar, akhirnya keluarlah anak kosnya, karena cewek semua pada ketakutan kan, nggak tahu entah gimana tiba-tiba ini awalnya yang punya kosan itu nggak pernah datang ke situ, karena kosnya itu cuman kayak apa ya ibaratnya induk semangnya itu nggak ada di situ, yang punyanya nggak ada nempatin di situ. Cuman mungkin karena ada yang lapor, datanglah yang punya kos. Udah gitu sama warga juga datang rombongan. Waduh, ada apa nih? Terus pas begitu ini yang punya kos udah marah-marah sama papa kan. Kamu ini nggak ini loh. Saya udah ngomong sama yang ngekosnya ini, si mbaknya ini, saya udah ngomong, udah nanya, udah izin sama RT belum? Kalau misalnya belum, saya nggak enak mbak, karena ini bukan wilayah saya. Terus udah nggak ada masalah, Pak RT juga udah tahu. Oh, ya udah, makanya kita kerjain lah. Nah pas begitu dia datang, Papa melihat ada yang aneh sama yang punya kosan ini, karena dia posisi tangan di belakang gini, di belakang kayak gendong sesuatu kan. Aku cuma ngeliatin ini orang ngapain ya, kok kayak gendong sesuatu gitu kan. Nah yang Papa tahu sih, kalau misalnya biasanya kalau orang tangannya ke belakang gini itu nggak dilepas-lepas kayak gendong sesuatu, itu katanya sih dia ini gendong tuyul di situ. Cuman Papa kan nggak ngeliat karena depan kan. Kalau misalnya tiba-tiba Papa ngebelakangin dia terus ngeliat ke belakang ada apanya, nggak mungkin gitu. Terus ya sudah, nah udahlah biarin aja kalau memang itu ini. Cuman pas begitu ini ada teman yang inisiatif masuk ke belakang. Pas ke belakang dilihat tangannya, posisi tangannya begini, posisi tangan begini, memang kayak gendong orang. Jadi karena dia mungkin berat, akhirnya ditumpu dengan tangan begini, bukan tangan yang istirahat di tempat ini, enggak, posisi tangan gitu begini kayak gendong sesuatu. Terus ya sudahlah biarin aja. Terus akhirnya karena udah diusir gitu, udah akhirnya kita minggir. Ya udahlah, kita nggak mau ini sama warga kan, karena bentroknya udah bukan bentrok sama yang nggak kelihatan lagi nih, tapi bentroknya sama warga. Itu akibatnya lebih fatal dibandingin bentrok sama yang nggak kelihatan. Nah akhirnya Papa pulang tapi tetap mantau gitu. Habis mantau kira-kira 2 atau 3 hari kemudian telepon lagi, ini begini mas, gini masih ada kejadian, masih si temennya itu masih kesurupan lagi. Aduh, gimana ceritanya nih? Nggak mungkin kan kalau misalnya balik lagi terus kemudian ini. Terus akhirnya coba deh kita iseng-iseng balik lagi, tapi jangan rame-rame, kita berdua aja, berdua ke tempat itu lagi, ngecek, iya memang ada. Jadi memang seolah-olah begitu Papa bersihin sama teman-teman, ini sama dia masuk lagi yang baru. Jadi memang posisi kosan itu ya begitu, nggak akan pernah bisa habis kecuali
yang ngancurinnya sama yang si empunya ini. Jadi yang kalau yang ternyata yang punya begitu terus ya bakalan kayak gitu terus. Nah, terus akhirnya pas begitu ngeliat gitu, udah nggak bisa mundur, kita nggak akan bisa ini bersihin juga. Ya udahlah, jalan satu-satunya ya cuman si temen papa itu harus pindah kosan. Kalau nggak pindah kosan ya akan begitu terus. Udah, itu ceritanya. Sebenarnya masih ada lagi, cuman nah kalau yang cerita yang ini papa harus minta persetujuan sama satu keluarga. Kan nanti akan papa ceritain di episode berikutnya. Mungkin itu aja. Ada mau nanya nggak? Kenapa masuk ke keluarga sih? Keluarga mana? Okay guys, thank you for watching this video. Jangan don't forget to like, comment, share, and subscribe. Nah tapi buat kalian yang punya video-video apa sih cerita-cerita yang kayak real gitu, bisa komen di bawah, ntar kayak bakal dibacain gitu sama papa. So thank you for watching guys. Bye. Dah.